Ya, perkenalkan, nama saya Alfredo Siromena dari program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membawakan materi tentang multimedia. Pengertian multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi banyak, sedangkan media artinya adalah sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar, diam, dan bergerak, animasi, audio, dan media lain. Fungsi multimedia. Sebuah riset dari CTR, Komputer Teknologi Research, memberikan gambaran baru tentang ingatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi. Orang lebih mudah mengingat informasi berupa audio yang didengarkan daripada citra visual yang dilihatnya. Orang hanya mampu mengingat sekitar 20% informasi yang pernah dilihatnya. Di sisi lain, jika informasi tersebut diperoleh melalui pendengaran, kemampuan memori manusia untuk mengingatnya bisa mencapai 30%. Ini berarti manusia akan lebih mudah mengingat informasi yang disampaikan dalam bentuk komunikasi secara audio dan visual. Hasil riset CTR juga menyimpulkan bahwa orang cenderung bisa mengingat sebanyak 50% informasi yang diperolehnya dari mendengar sekaligus melihat. Hasil riset tersebut mengungkapkan bahwa multimedia berfungsi utama sebagai sarana menyampaikan informasi. Multimedia menjadikan komunikasi berjalan lebih efektif daripada metode-metode klasik yang selama ini dipakai, terutama dalam hal komunikasi massal. Manfaat multimedia. Yang pertama, sarana informasi umum. Instansi pelayanan publik lebih mudah menyebarkan informasi dengan multimedia. Hanya memerlukan infrastruktur perangkat yang memadai untuk dipasang di lokasi strategis, di mana publik bisa langsung mengakses dan memperoleh informasi dengan mudah. Yang kedua, media pembelajaran. Di sekolah, multimedia akan menjadi media pembelajaran yang efektif. Selama ini, metode pengajaran dianggap monoton dan membosankan. Dengan sarana multimedia, ilmu dapat disampaikan secara lebih menarik, sehingga anak didik mudah mengingatnya. Ketiga, memajukan ilmu kesehatan. Beberapa tahun yang lalu, seorang ibu hamil baru bisa mengetahui secara pasti jenis kelamin cabang bayinya setelah lahir. Namun, dengan perkembangan multimedia di bidang kesehatan, fenomena tersebut kini malah menjadi hal yang langka. Penemuan peranti pemindai USG membuat dokter yang dapat mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Salah satunya dapat digunakan untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Inilah salah satu contoh pemanfaatan multimedia di ranah medis dan kesehatan. Komponen multimedia. Komponen multimedia terdapat dua komponen, yaitu yang pertama komponen penyusun. Komponen penyusun meliputi elemen-elemen yang bisa digunakan dalam pembuatan sajian multimedia, di antaranya teks, grafik, suara, foto, gambar diam, dan gambar bergerak, serta animasi. Yang kedua, komponen pengoperasian. Komponen pengoperasian merupakan perangkat yang dipakai dalam membuat, mengontrol, memutar, dan menampilkan karya multimedia, di antaranya komputer software, layar multimedia, speaker, jaring internet, cakram CD, DVD, dan sebagainya. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah jenis multimedia yang memungkinkan pengguna dapat mengontrol komponen-komponen di dalamnya. Tipe ini lebih mengutamakan personalisasi pemakaian multimedia sesuai keinginan penggunaannya. Kedua, multimedia hiperaktif.
Multimedia hiperaktif merupakan jenis komunikasi multimedia yang memanfaatkan hubungan antara setiap komponen multimedia. Sifatnya juga interaktif, sehingga pengguna dapat melihat asupan informasi sesuai selera melalui tautan yang tersedia. Yang ketiga, multimedia linear adalah jenis multimedia yang bersifat tidak interaktif. Artinya, penggunaannya hanya bisa menikmati sajian informasi secara linear tanpa memiliki kesempatan untuk mengontrolnya sendiri. Sejarah multimedia. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matteo Brand mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar 1862. Lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh John Logie Baird dan Lumiere bersaudara. Revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.